Assalamualaikum kawan-kawan, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam lindungan Allah ya. Oh ya, kembali lagi nih bersama saya Fatayatun Islamiyah mahasiswa Prodi PGMI semester 4. Hari ini saya akan menjelaskan mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak. Jadi materi hari ini adalah perkembangan bahasa anak. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Nah, perkembangan bahasa anak. Sebelum kita ke poin pentingnya, sebenarnya bahasa itu apa sih? Bahasa merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, bilangan, lukisan, dan mimik wajah. Bahasa merupakan faktor hakiki yang membedakan manusia dengan hewan. Bahasa merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang dengannya manusia dapat mengenal dan memahami dirinya, sesamanya, alam, dan penciptanya serta mampu memposisikan dirinya sebagai makhluk berbudaya dan mengembangkan budayanya. Selanjutnya kita akan membahas fungsi bahasa. Fungsi bahasa menurut Halliday adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi bahasa instrumental. Saya ingin. Berarti bahasa dapat memperlancar anak untuk mendapatkan kepuasan tentang apa yang diinginkan dan apa yang mengekspresikan keinginannya. Yang kedua, fungsi mengatur, kerjakan itu. Berarti melalui bahasa anak dapat mengontrol perilaku orang lain. Yang ketiga, fungsi interpersonal, saya dan kamu. Berarti bahasa digunakan untuk berinteraksi satu sama lain dalam dunia sosial anak. Yang keempat, fungsi pribadi. Berarti melalui bahasa, anak mengekspresikan pandangan yang unik, perasaan, dan sikap. Melalui bahasa, anak mengembangkan identitas pribadi. Yang kelima, fungsi heuristik. Ceritakan padaku mengapa. Berarti bahasa digunakan oleh anak untuk menjelajahi dan memahami lingkungannya. Yang keenam, fungsi imajinasi mari pura-pura. Berarti bahasa memperlancar anak untuk lari dari realitas dan masuk ke dunia buatannya. Yang ketujuh, fungsi informatif. Saya mempunyai sesuatu untuk diceritakan padamu. Berarti melalui bahasa anak dapat mengkombinasikan informasi baru kepada orang sekitarnya. Selanjutnya, kita akan bahas tahap perkembangan bahasa anak. Secara umum, tahap perkembangan anak dapat dibagi ke dalam beberapa rentan usia, yang masing-masing menunjukkan ciri tersendiri. Menurut Guntur, terhadap perkembangan ini sebagai berikut. Yang pertama, tahap 1, pralinguistik, yaitu antara 0 sampai 1 tahun. Tahap ini terdiri dari yang pertama, tahap perabaan pralinguistik pertama.
Tahap ini dimulai dari bulan pertama hingga bulan ke-6, di mana anak akan mulai menangis, tertawa, dan menjerit. Yang kedua, tahap beraban pralinguistik kedua. Tahap ini pada dasarnya merupakan tahap kata tanpa makna mulai dari bulan ke-6 hingga 1 tahun. Tahap 2, linguistik. Tahap ini terdiri dari tahap 1, holafrastik 1 tahun, ketika anak mulai mengatakan makna keseluruhan frasa atau kalimat dalam satu kata. Tahap ini juga ditandai dengan perbendaharaan kata anak hingga kurang lebih dari 50 kosakata. Tahap 2, frasa 1 sampai dengan 2 tahun. Pada tahap ini anak sudah mampu mengucapkan 2 kata, ucapan 2 kata. Tahap ini juga ditandai dengan perbendaharaan kata anak sampai dengan rentan 50 sampai dengan 100 kosakata. Yang ketiga, tahap pengembangan tata bahasa, yaitu pada usia prasekolah 3, 4 sampai dengan 5 tahun. Pada tahap ini anak sudah dapat membuat kalimat seperti telegram. Dilihat dari aspek pengembangan tata bahasa seperti SOP, anak dapat memperpanjang kata menjadi satu kalimat. Yang keempat, tahap bahasa menjelang dewasa, yaitu 6 sampai dengan 8 tahun. Tahap ini ditandai dengan kemampuan yang mampu menggabungkan kalimat sederhana dengan kalimat yang kompleks. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini. Ada baiknya kita berdoa kembali. Terima kasih sudah menyaksikan video saya hari ini. Semoga kita mendapat ilmu baru, dan terima kasih kepada teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.